Hai adik-adik semua, gimana kabar kalian? Kalau kakak sih baik-baik aja. Semoga kalian dan keluarga kalian juga baik-baik aja dan sehat terus dimanapun dan kapanpun. Oh iya, jangan sampai semangat kalian untuk belajar hilang ya gara-gara keadaan kita lagi kayak gini. Semoga kalian tetap semangat belajar terus. Dan sekarang kakak juga mau jelasin ke kalian nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung. Nah, Pancasila. Kita mulai dari Pancasila. Pancasila ada 5. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya itu ada apa aja sih? Yang pertama, negara Indonesia percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, akan menjalankan perintah dan menjauhi larang-larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hak bebas beragama dan beribadah. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu bebas mau beragama apapun dan beribadahnya tidak boleh diganggu. Dan yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama lain. Jadi walaupun kita beda agama, kita harus tetap toleransi dan saling menghormati. Contoh tindakan-tindakan yang mencerminkan sila pertama ini apa sih? Yang pertama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Maupun kita satu agama, ataupun kita beda agama, kita nggak boleh ganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang kedua, tidak mengejek agama orang lain, maupun sama atau beda agamanya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya itu, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, masyarakat, dan lain-lain. Pokoknya dimanapun, semua rakyat Indonesia itu memiliki hak yang sama. Sikap yang kedua, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong itu harus diutamakan. Kita melihat orang yang lagi kesusahan, harus kita tolong. Ke teman, ke orang yang lebih tua, dan semuanya. Ketiga, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Contoh perbuatan yang mencerminkan sila kedua ini ada apa sih? Yang pertama, saling menolong terhadap orang lain tanpa melihat perbedaan. Jadi walaupun kita beda beda agama, beda suku, beda ras, tetap kalau ada orang lain yang kesusahan, harus kita tolong. Yang kedua, bersikap sopan santun. Bersikap sopan santun ini nggak cuma ke orang tua atau ke guru, tapi ke semua orang yang lebih tua, bahkan ke teman. Kita harus bersikap sopan dan santun dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Di Indonesia ini banyak banget perbedaan agama, ras, suku, banyak banget perbedaan. Dan sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tidak mau berbeda-bedakan. Kita harus mau berteman dengan siapapun dan berbuat baik kepada siapapun. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilainya ada apa aja sih? Yang pertama, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Jadi kita mikirin kepentingan-kepentingan semua orang, bukan cuma apa yang kita mau doang. Yang kedua, cinta tanah air Indonesia. Yang ketiga, mengakui seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia, beserta keanekaragaman budaya di setiap suku tersebut. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga ini apa aja? Yang pertama, menghargai perbedaan di masyarakat. Jadi perbedaan yang ada itu kita hargai, dan orang-orang yang berbeda juga harus kita hormati. Yang kedua, memiliki rasa kesatuan sesama rakyat Indonesia. Kita harus sadar kapanpun kalau kita ini sama-sama rakyat Indonesia, kalau kita ini satu. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia. Setiap daerah punya bahasa masing-masing, tapi bahasa yang membuat kita bersatu itu bahasa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilainya ada apa aja sih? Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia itu harus bijaksana. Yang kedua, Indonesia itu negara kekeluargaan. Yang ketiga, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Jadi kalau ada keputusan, nggak boleh tuh diambil sendiri, nggak mikirin yang lain. Harus diajak diskusi dulu, harus musyawarah dulu, sampai mencapai mufakat atau kesepakatan, baru kita ambil keputusannya.
Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat ini adalah musyawarah dalam menghadapi keputusan. Yang kedua, menghargai keputusan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang ingin bicara, kita harus hargai, kita harus diam, dengerin dulu orang lain mau ngomong apa. Terus orang lain punya pendapat juga harus kita hargain, harus kita dengerin. Dan yang ketiga, bijaksana sebagai pemimpin. Begitu juga dalam memilih pemimpin. Kita pilih pemimpin yang baik, yang bisa menghargai rakyat-rakyatnya, menghargai teman-temannya. Kita pilih pemimpin yang bijaksana. Dan kalau kita mau jadi pemimpin, kita juga harus bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya ada apa aja? Yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan dimanapun, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Kita harus adil sama semuanya. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Yang keempat, di mata hukum setiap orang memiliki kedudukan setara. Jadi nggak mandang tuh orangnya siapa. Misalkan ada polisi, ada tentara, ada guru, ada murid, itu semua sama aja di depan hukum. Kalau kamu salah, kamu harus dihukum. Contoh perbuatan yang mencerminkan sila kelima adalah yang pertama, mau berteman dengan siapapun. Jadi nggak peduli ekonominya mereka gimana, mereka anak siapa, mereka dari mana akhirnya. Pokoknya ya kita temenan aja sama dia. Kita nggak pilih-pilih temenan. Yang kedua, bersikap adil kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kita harus bersikap adil, nggak membeda-bedakan. Kalau kita bersikap sama teman kita kayak begini, harus bersikap sama orang lain juga harus kayak begini. Yang ketiga, mendukung kemajuan Indonesia. Nah, dukung kemajuan Indonesia itu kayak gimana sih? Ya kita melakukan kewajiban kita sebagai diri kita sendiri. Kalau misalkan kita adalah pelajar, kita harus belajar. Dan misalkan kamu nanti gede mau jadi guru, ya kamu harus mengajar murid-murid kamu dengan baik. Nah, itu adalah nilai-nilai dari Pancasila, dari 5 sila yang ada di Pancasila, dan beserta perilaku-perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga menyebarkannya supaya lebih banyak orang lain yang lebih mengenal nilai-nilai Pancasila dan bisa menerapkannya di masyarakat. Nah, jadi itu kira-kira nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Kan kalian udah tahu, jadi sekarang jangan lupa dipraktekin juga, dilakukan juga apa yang sudah kalian pelajarin ini di kehidupan kalian, ke orang tua, ke teman, ke masyarakat, ke semuanya. Dan jangan lupa untuk belajar terus. Semangat!